Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sekar Safitri, dengan NIM 2003-20077. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi tentang biodiesel. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih biodiesel itu. Nah, awal perkembangan biodiesel adalah dari suatu kenyataan yang terjadi di Amerika pada pertengahan tahun 80-an ketika petani kedelai kebingungan memasarkan kelebihan produk kedelainya serta anjloknya harga di pasar. Dengan bantuan pengetahuan yang berkembang saat itu serta dukungan pemerintah setempat, para petani mampu membuat bahan bakar sendiri dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan bakar diesel yang sering dikenal dengan biodiesel. Untuk produk biodiesel ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk alat-alat pertanian dan transportasi mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, para ahli telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel ini memiliki sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang bertujuan untuk menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru serta menjaga kualitas bilangan setana biodiesel yang harus sama atau lebih besar dari 40. Nah, untuk itu, kelebihan dari biodiesel ini yang pertama termasuk bahan bakar yang dapat diperbaharui, yang kedua tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada, ketiga tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek. Keempat, kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel atau sekitar 80% dari petroleum diesel. Untuk kelebihan yang kelima itu penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Kelebihan yang keenam, aman digunakan karena lebih terurai daripada gula. Kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam. Memiliki flash point yang tinggi yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash point-nya hanya sekitar 70 derajat Celcius. Untuk kelebihan yang ketujuh, bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Dan untuk kelebihan yang terakhir itu, hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar. 75-90% mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik secara signifikan, mengurangi karbon monoksida, dan 90% mengurangi resiko kanker. Nah, di sini pada prinsipnya proses pembuatan biodiesel sangat sederhana. Biodiesel yang dihasilkan melalui proses yang disebut dengan reaksi esterifikasi asam lemak bebas atau reaksi transesterifikasi trigliseridia dengan alkohol dengan bantuan katalis, dan dari reaksi ini akan dihasilkan metil ester atau etil ester asam lemak dan gliserol. Nah, di sini pada gambar ini bahwasannya reaksi transesterifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase. Nah, pada penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun demikian, dikarenakan biaya produksinya cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu cepat. Tetapi dengan menggunakan metode whole cell biokatalis dengan dukungan partikel biomasa, telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang jauh lebih murah. Nah,
Di sini untuk reaksi transerifikasinya ini untuk reaksi transerifikasi ini merupakan reaksi antar trigliseria dengan alkohol dengan katalis yang membentuk metil ester asam lemak dan gliserol sebagai produk samping. Nah, di sini pada gambar ini merupakan mekanisme transerifikasi dengan katalis asam dari minyak nabati. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa asam karbosilat dapat terbentuk oleh reaksi karbokasi dengan tahap 2 dengan adanya air dalam campuran reaksi. Hal ini mendasari bahwa transerifikasi dengan katalis asam harus berlangsung tanpa adanya air. Kehadiran air akan menurunkan hasil alkyl ester. Contoh katalis asam ini adalah H2SO4 yang memberi konservasi tinggi tetapi reaksi berlangsung lambat atau lebih dari 3 jam dan memerlukan suhu di atas 100 derajat Celcius. Transesterifikasi dengan katalis basa pada umumnya berlangsung lebih cepat daripada katalis asam karena reaksi berlangsung searah. Minyak tidak boleh mengandung air agar reaksi berjalan sempurna dengan katalis basah. Untuk itu dapat kita lihat pada gambar di samping ini bahwasannya pada proses yang terjadi selama transerifikasi dengan katalis basah, di situ abstraksi proton alkohol oleh katalis basah membentuk anion alkosida, di mana penyerangan gugus karbonil trigliseria dengan anion alkoksida membentuk zat antar tetrahedral. Di sini terjadi penataan ulang membentuk ion digliserida dan molekul alkyl ester. Nah, untuk yang terakhir, ion digliserida tersebut kemudian bereaksi dengan basa terprotonasi membentuk digliseria dan katalis basa. Tahapan reaksi ini berulang 2 kali hingga membentuk gliserol dan alkyl ester asam lemak. Kondisi proses produksi biodiesel dengan menggunakan katalis basa itu untuk reaksinya berlangsung pada temperatur dan tekanan yang rendah, yaitu dengan suhu 150 derajat Fahrenheit dan 20 PSI. Dengan menghasilkan konversi yang tinggi yaitu sebesar 98 derajat atau 98% dengan waktu reaksi dan terjadinya reaksi samping yang minimal. Kemudian konversi langsung menjadi biodiesel tanpa tahap intermediate. Dan untuk tahapan yang terakhir ini tidak memerlukan konstruksi peralatan yang mahal. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi, yang pertama itu ada lamanya reaksi. Nah, di lamanya reaksi ini, semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan, karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk bertumbuknya satu sama lain. Namun, setelah kesetimbangan tercapainya tambahan waktu, reaksi ini tidak mempengaruhi reaksi. Nah, untuk yang kedua itu ada rasio perbandingan alkohol dengan minyak, di mana rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dan minyak nabati yang biasa digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi metil ester yang lebih besar dari 98% berat adalah 6:1. Nah, selanjutnya itu faktor yang ketiga ada jenis katalis.
di mana katalis ini merupakan suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, namun tidak menggeser letak keseimbangannya. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Tanpa katalis, reaksi transferfikasi ini baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita tambahkan. Nah, untuk jenis-jenis katalisnya ini ada katalis homogen, di mana katalis homogen ini merupakan katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transferifika adalah katalis basa atau alkali seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan, yaitu dia bersifat korosif, berbahaya karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru, sulit dipisahkan dari produk hingga terbuang pada saat pencucian, mencemari lingkungan, tidak dapat digunakan kembali. Keuntungan dari katalis homogen ini adalah tidak dibutuhkannya suhu dan tekanan yang tinggi dalam reaksi. Nah, untuk jenis katalis yang kedua itu ada katalis heterogen, di mana katalis heterogen ini adalah katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksinya. Jenis katalis heterogen yang dapat digunakan pada reaksi transferfikasi ini adalah CaO, MgO. Keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi, kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang rendah, tidak korosif, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan dan dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Katalis juga berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar, sedangkan tanpa katalis reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Katalis yang biasa digunakan dalam reaksi transferfikasi adalah katalis basa seperti kalium hidroksida dan natrium hidroksida. Reaksi transferfikasi ini dengan katalis basah dengan menghasilkan konversi minyak nabati menjadi metil ester yang optimum, di mana persenannya itu ada 94% sampai 99% dengan jumlah katalis 0,5% sampai 1,5% dengan BB minyak nabati. Jumlah katalis KOH yang efektif untuk menghasilkan konversi yang optimum pada reaksi transferfikasi adalah 1% BB minyak nabati. Nah, untungnya itu adalah suhu. Nah, kecepatan reaksi transferfikasi ini meningkat pada suhu yang mendekati titik didih alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi transferfikasi dapat dilakukan pada rentan suhu 30-65 derajat Celcius dan dijaga selama proses, tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transferfikasi ini, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat, atau energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi aktivasi. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dari energi aktivitas. Nah, suhu yang mempengaruhi viskositas dan densitas karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisis yang penting yang dapat mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat, atau energi kinetik yang dimiliki molekul-molekul bereaksi semakin besar, sehingga tumbukan antara molekul bereaksi juga meningkat. Nah,
Untuk faktor selanjutnya itu adalah pengadukan, di mana peningkatan kecepatan pengadukan meningkatkan kecepatan reaksi karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumpukan antar molekul. Pada awal reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antar minyak sampai terbentuknya metil ester. Selanjutnya itu ada lamanya waktu pengendapan atau settling. Lama waktu pengendapan berpengaruh pada proses transisifikasi dengan 2 tahap, yaitu melakukan 2 kali proses transisifikasi. Pengendapan bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Ketika pengendapan yang lebih lama, diduga tingkat oksidasi pada proses 2 tahap lebih tinggi daripada proses 1 tahap. Hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Umumnya, biodiesel cenderung mudah mengalami kerusakan pada proses oksidasi dan hidrolisis pada waktu penyimpanan karena adanya asam lemak tak jenuh yang merupakan penyusunan komposisi biodiesel. Untuk faktor selanjutnya itu adalah kandungan air, di mana keberadaan air yang berlebihan dapat menyebabkan sebagian reaksi dapat berubah menjadi reaksi sabun atau saponifikasi yang akan menghasilkan sabun, sehingga meningkatkan viskositas, terbentuknya gel, dan dapat menyulitkan pemisahan antara gliserol dan biodiesel. Untuk selanjutnya itu ada metanol. Jenis alkohol yang selalu dipakai pada proses transisifikasi ini adalah metanol dan etanol. Metanol merupakan jenis alkohol yang paling disukai dalam pembuatan biodiesel karena metanol mempunyai keuntungan lebih mudah bereaksi atau lebih stabil dibandingkan dengan etanol. Karena metanol ini memiliki 1 ikatan karbon, sedangkan etanol memiliki 2 ikatan karbon, sehingga lebih mudah memperoleh pemisahan gliserol dibanding dengan etanol. Kerugian dari metanol adalah metanol ini merupakan zat yang beracun dan berbahaya bagi kulit, mata, paru-paru, dan pencernaan, dan juga dapat merusak plastik dan karet terbuat dari batu bara metanol yang berwarna bening seperti air yang mudah menguap, kemudian mudah terbakar dan mudah tercampur dengan air. Etanol juga lebih aman, yaitu dengan metanol, yaitu berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Metanol dan etanol yang dapat digunakan hanya yang murni 99%. Dengan metanol yang memiliki massa jenis 0,7915 gram, sedangkan etanol memiliki Nah, selanjutnya ini adalah pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Untuk yang pertama itu ada esterifikasi, di mana minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah yang besar. Asam lemak bebas ini adalah asam lemak yang berada sebagian dengan asam bebas tidak terikat, sebagai trigliseria. Asam lemak bebas ini dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak yang netral. Hasil dari reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB, di mana reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis ataupun enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1%, jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik. Namun, intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas.
Nah, di sini asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah yang kecil mengakibatkan rasa tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14. Untuk pembuatan yang kedua itu ada transerifikasi, di mana santerifikasi ini adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol yang menghasilkan gliserol bebas dan ester alkil asam lemak. Yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan E. Dufany dan J. Patrick. Transeterifikasi ini adalah penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lainnya. Umumnya katalis yang digunakan adalah NaOH atau KOH. Metanol lebih umum digunakan untuk proses transesterifikasi karena harganya lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang kembali, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol. Transenterifikasi ini merupakan suatu reaksi kesetimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan metil ester. Maka perlu digunakan alkohol dalam jumlah yang lebih atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. Untuk proses yang ketiga yaitu pencucian, di mana tujuan dari pencucian ini adalah untuk pemurnian biodiesel, yaitu dengan menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol, dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengotor tadi lazimnya berada pada fase ester metil asam lemak ketika pemisahannya dengan fase gliserol. Sisa katalis sebagai hidroksidanya ataupun metoksida masih tertinggal pada ester metil asam lemak setelah proses pemisahan fase gliserol dan fase ester metil asam lemak yang harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi basah pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Sisa katalis ini mengakibatkan ester metil asam lemak yang akan bersifat basah yang seharusnya netral atau dengan keasaman 0,5 mg KOH per gramnya. Untuk proses yang keempat ada pengeringan biodiesel, di mana langkah pemurniannya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika pencucian. Biodiesel ini atau ester metil asam lemak dipanaskan selama 60 derajat Celcius dan divakum selama 30 menit. Untuk selanjutnya ada sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel, di mana untuk sifat yang pertama yaitu ada viskositas, di mana viskositas ini merupakan sifat intrinsik fluida yang menunjukkan resistensi fluida terhadap alirannya, karena gesekan di dalam bagian cairan yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya yang akan mempengaruhi pengatoman bahan bakar dengan injeksi kepada ruang pembakaran. Akibatnya, terbentuknya pengendapan pada mesin. Viskositas ini yang tinggi atau fluida yang masih lebih kental akan mengakibatkan kecepatan aliran yang akan lebih lambat, sehingga proses derajat atomisasi bahan bakar akan terlambat pada ruang bakar. Untuk cara mengatasi hal ini perlu dilakukannya proses kimia, yaitu proses transerifikasi, untuk menurunkan nilai viskositas minyak nabati sampai mendekati viskositas biodiesel standar nasional Indonesia dan standar solar. Nah, untuk sifat yang kedua ada densitas atau rapat massa. Massa jenis menunjukkan perbandingan massa per satuan volume. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel per satuan volume bahan bakar.
Kerapatan suhu fluida dapat didefinisikan sebagai massa persatuan volume. Untuk sifat yang ketiga ada titik kabut dan titik tuang. Titik kabut ini adalah temperatur saat bahan bakar mulai tampak berkeruh bagaikan kabut. Hal ini terjadi karena munculnya kristal-kristal di dalam bahan bakar. Meski bahan bakar masih dapat mengalir pada suhu ini, keberadaan kristal dalam bahan bakar dapat mempengaruhi kelancaran aliran bahan bakar di dalam filter, pompa, dan injektor. Untuk titik kabut ini dipengaruhi oleh bahan baku biodiesel. Titik tuang ini merupakan temperatur terendah yang masih memungkinkan bahan bakar dan juga masih dapat mengalir, atau temperatur di mana bahan bakar mulai membeku atau mulai berhenti mengalir. Di bawah ini, tuang bahan bakar tidak dapat lagi mengalir karena terbentuknya kristal yang menyumbat aliran bahan bakar. Titik tuang ini dipengaruhi oleh derajat ketidakjenuhan. Jika semakin tinggi ketidakjenuhan, maka titik tuang akan semakin rendah dan juga dipengaruhi oleh panjangnya rantai karbon. Jika semakin panjang rantai karbon, maka titik tuang akan semakin tinggi. Pada umumnya, permasalahan pada aliran bahan bakar terjadi pada temperatur di antara titik kabut dan titik tuang. Pada saat keberadaan kristal mulai mengganggu proses filtrasi bahan bakar. Oleh karena itu, digunakan metode pengukuran yang lain untuk mengukur performasi bahan bakar pada temperatur rendah, yakni cold filter plugging di negara Eropa dan low temperature flow test di Amerika Utara. Pada umumnya, titik kabut ini dan titik tuang biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Hal ini bisa menimbulkan masalah pada penggunaan biodiesel, terutama di negara-negara yang mengalami musim dingin. Untuk mengatasi hal ini, biasanya ditambahkan aditif tertentu pada biodiesel untuk mencegah aglomerasi kristal-kristal yang terbentuk dalam biodiesel pada temperatur rendah. Namun demikian, penambahan aditif tersebut tidak menurunkan titik kabutnya. Selain menggunakan aditif, bisa juga dilakukan pencampuran antara biodiesel dan solar. Pencampuran antara biodiesel dan solar terbukti dapat menurunkan titik kabut dan titik tuang bahan bakar. Teknik lain yang biasa digunakan untuk menurunkan titik kabut dan juga titik tuang bahan bakar adalah dengan melakukan winter resin. Pada metode ini dilakukan pendinginan pada bahan bakar sehingga terbentuknya kristal-kristal yang selanjutnya disaring dan dipisahkan dari bahan bakar. Proses kristalisasi parsial ini terjadi karena asam lemak tak jenuh memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan asam lemak jenuh. Maka, proses winter resin sejatinya merupakan proses pengurangan asam lemak jenuh pada biodiesel. Di sisi lain, asam lemak jenuh berkaitan dengan angka setana. Oleh karena itu, proses winter resin dapat menurunkan angka setana bahan bakar diesel. Metode lainnya untuk menurunkan titik kabut dan titik tuang biodiesel adalah dengan menggunakan alkohol bercabang sebagai pengganti metil ataupun etil dalam pembuatan biodiesel. Nah, untuk yang keempat itu ada bilangan iot yang menunjukkan tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan rangkap asam lemak penyusun biodiesel. Kandungan senyawa asam lemak tak jenuh meningkatkan performa biodiesel pada temperatur rendah karena senyawa ini memiliki titik lelah yang lebih rendah, sehingga berkolerasi terhadap cold point dan pour point yang mungkin lebih rendah. Namun, di sisi lain,
Banyaknya senyawa lemak tak jenuh di dalam biodiesel memudahkan senyawa tersebut bereaksi dan oksigen di atmosfer. Biodiesel dengan kandungan bilangan iot yang tinggi akan mengakibatkan tendensi polimerisasi dan pembentukan deposit pada injektor, nozzle, dan cincin piston pada saat mulai pembakaran. Untuk yang kelima ada kadar air, di mana kadar air ini yang terkandung dalam minyak merupakan salah satu tolak ukur mutu pada minyak. Makin kecilnya kadar air dalam minyak, maka mutunya makin baik. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya reaksi hidrolisis yang dapat menyebabkan kenaikan kadar asam lemak bebas. Kandungan air dalam bahan bakar dapat juga menyebabkan turunnya panas berbusa dan bersifat korosif jika bereaksi dengan sulfur karena akan membentuk asam. Selanjutnya, sifat yang keenam ada angka setana. Angka setana merupakan ukuran kecepatan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke ruang bakar bisa terbakar secara spontan setelah bercampur dengan udara. Angka setana pada bahan bakar mesin diesel memiliki pengertian yang berkebalikan dengan angka oktan pada bahan bakar mesin bensin. Semakin cepat suatu bahan bakar mesin diesel terbakar setelah diinjeksikan ke dalam ruang bakar, maka semakin baik angka setana bahan bakar tersebut. Untuk cara pengukuran angka setana yang umum digunakan adalah dengan menggunakan heksadesin, di mana ini sebagai patokan tertinggi yang juga merupakan sebagai patokan terendah dengan CN15. Angka setana dalam standar biodiesel ASTM D613 minimum sebesar 47, sedangkan untuk standar Eropa itu yang di Jerman EDIN dengan 51606 minimum sebesar 49. Dari senyawa kedua tersebut terlihat bahwa angka setana menurun seiring dengan berkurangnya panjang rantai karbon dan meningkatkannya percabangannya. Nah, sekian hasil pembahasan saya tentang biodiesel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Dadah.